Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Neng Lia, Karisma Anjani, dan saya, Alfiani Nurputri Lestari, akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem informasi akuntansi arus kas dengan metode prototipe pada Masjid Al-Jihad Karawang. Baik, langsung saja. Pada bab 1, pendahuluan, kita ada latar belakang. Baik, yang melatar belakangi penelitian ini ialah Masjid Al-Jihad Karawang masih melakukan pencatatan arus kas secara manual menggunakan buku catatan dan juga Microsoft Excel. Proses tersebut menyebabkan pencatatan ganda, resiko kesalahan data, serta membutuhkan waktu yang lama untuk melaporkan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi arus kas berbasis web yang dapat membantu proses pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan keuangan secara lebih efektif, efisien, dan akurat. Maksud dan tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, untuk mempermudah pencatatan kas masuk dan kas keluar. Yang kedua, untuk mengurangi kesalahan dalam pencatatan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan data keuangan. Yang keempat, memfasilitasi rancangan sistem informasi akuntansi arus kas dengan metode prototipe yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah untuk memenuhi nilai akhir proyek dari mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi Akuntansi. Pada metode pengumpulan data, kita menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama adalah pengamatan atau observasi, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah studi dokumen. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Kita melakukan pengamatan secara langsung terhadap pengelolaan arus kas di Masjid Al-Jihad. Yang kedua ada wawancara, kita juga melakukan wawancara tanya jawab langsung kepada Bendahara Masjid Al-Jihad Karawang, yaitu Bapak Dr. Haji Asep Hoerul Faizin. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait sistem pencatatan akuntansi arus kas, prosedur pembuatan laporan keuangan, serta data mengenai kas masuk, kas keluar, dan berbagai biaya yang dikelola. Yang terakhir adalah studi dokumen. Kita mengkaji beberapa sumber sebagai referensi, yaitu baik dari buku, jurnal, ataupun literatur lainnya. Selanjutnya ada metode pengembangan software. Yang pertama di sini adalah analisis kebutuhan, yang kedua desain cepat, yang ketiga bangun prototipe, yang keempat evaluasi penggunaan awal, yang kelima memperbaiki prototipe, yang keenam implementasi dan pemeliharaan. Pada analisis kebutuhan, kita mengumpulkan masalah-masalah yang terjadi di Masjid Al-Jihad Karawang tentang sistem pencatatan akuntansi arus kas. Desain cepat di sini kita membuatkan desain awal mengenai tampilan dari sistem kas yang diperlukan oleh pengguna. Lalu selanjutnya kita membangun prototipe, yaitu kita membuatkan desain mengenai tampilan dari sistem awal mulai dari halaman login, dashboard, data master, dan transaksi, juga laporan arus kas. Lalu selanjutnya adalah evaluasi pengguna awal. Di sini kita mempresentasikan kepada pengguna terkait sistem arus kas yang telah kita buat untuk mendapatkan evaluasi apabila ada kekurangan atau tambahan tampilan mengenai sistem arus kas yang sedang kita rancang. Selanjutnya adalah memperbaiki prototipe. Di sini setelah evaluasi dari sebelumnya, kita melakukan perbaikan prototipe sesuai dengan request pengguna pada sistem. Lalu selanjutnya adalah implementasi dan pemeliharaan. Pada tahapan ini sistem arus kas masjid ini dapat diimplementasikan terutama oleh Bendahara Masjid Al-Jihad Karawang. Kemudian setelah sistem disetujui dan sudah sesuai dengan keinginan pengguna, proses selanjutnya adalah pemeliharaan atau maintenance dari sistem arus kas Masjid Al-Jihad Karawang, sehingga semua tahapan telah selesai dan siap untuk digunakan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan arus kas Masjid Al-Jihad Karawang yang meliputi proses kas masuk dari donatur, infak dari jamaah juga, serta kas keluar untuk kebutuhan operasional. Lalu penelitian mencakup analisis sistem yang berjalan dan perancangan sistem usulan menggunakan metode prototipe berdasarkan dokumen transaksi dan laporan arus kas.
tanpa membahas implementasi sistem secara penuh. Selanjutnya untuk sistematika penulisan kita ada 4 bab. Yang pertama pada bab 1 itu ada membahas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, metode penelitian, juga ruang lingkup dan sistematika penulisan. Pada bab 2 kita membahas tentang mengenai landasan teori. Yang ketiga pada bab 3 kita membahas tentang pembahasan. Pada bab 4 yaitu berisi kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya adalah mengenai landasan teori, yaitu bab 2. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar dari sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengelola data keuangan dan transaksi akuntansi menjadi informasi serta laporan keuangan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Pendapat tersebut merupakan pendapat dari Sari tahun 2023. Yang kedua adalah arus kas. Arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, dan perubahan saldo kas selama suatu periode. Laporan ini mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sebagai dasar evaluasi kondisi keuangan serta pengambilan keputusan. Pendapat ini dikemukakan oleh Putriani et al. Tahun 2022. Yang selanjutnya adalah metode prototipe. Metode prototipe merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menghasilkan model awal prototipe berdasarkan kebutuhan pengguna. Metode ini memungkinkan pengguna terlibat dalam proses pengembangan melalui evaluasi dan umpan balik, sehingga sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Fahri et al. Tahun 2025. Adapun tahapan dari metode prototipe ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama itu adalah analisis kebutuhan, yang kedua adalah desain cepat, yang ketiga adalah bangun prototipe, yang keempat adalah evaluasi pengguna, yang kelima adalah memperbaiki prototipe, dan yang terakhir adalah implementasi dan juga maintenance dari prototipe tersebut. Baik, di sini kita memasuki bab 3, pembahasan. Di sini ada tinjauan perusahaan dan A, sejarah perusahaan. Kita melakukan penelitian di salah satu tempat peribadahan umat Islam terbesar di Karawang, yaitu Masjid Al-Jihad Karawang. Nah, sejarah singkatnya adalah Masjid Al-Jihad Karawang pertama kali dibangun pada tahun 1974 dengan konsep arsitektur yang memadukan gaya klasik dan modern. Pada tahun 2009, bangunan lama direnovasi secara menyeluruh dan dibangun kembali dengan desain arsitektur Nusantara yang dipadukan dengan sentuhan modern. Hingga saat ini, Masjid Al-Jihad menjadi salah satu ikon tempat ibadah di Karawang yang memiliki nilai estetika tinggi serta berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. Kita lanjut ke proses bisnis sistem berjalannya. Itu yang pertama ada kas masuk dari donatur. Nah, di sini donatur akan memberikan sumbangan melalui cash atau transfer. Nah, jika pembayaran tunai atau cash, donatur akan menyerahkan uang langsung kepada bendahara, kemudian bendahara menerima donasi dan membuat bukti kas masuk yang terdiri dari 2 rangkap, yaitu dokumen asli berwarna putih akan diberikan kepada donatur dan salinannya berwarna pink akan disimpan oleh bendahara sebagai arsip. Selanjutnya, bendahara akan mencatat transaksi tersebut ke dalam buku catatan keuangan harian, dan jika pembayarannya melalui transfer, donatur mengirimkan dana ke rekening DKM Al-Jihad Karawang, kemudian DKM menerima notifikasi kas masuk dari M-Banking. Bendahara akan mencatat transaksi tersebut ke dalam buku catatan keuangan harian. Kemudian yang kedua ada kas masuk dari kotak infak. Nah, di sini pengurus akan mengambil dan menghitung uang yang ada di kotak infak. Setelah itu, uang tersebut akan diserahkan kepada bendahara. Selanjutnya, bendahara menerima dan mencatat jumlah dana tersebut sebagai kas masuk ke dalam buku catatan keuangan harian.
Yang ketiga ada kas keluar. Proses kas keluar akan dimulai dari pengajuan kebutuhan operasional masjid oleh marbot kepada bendahara. Bendahara kemudian menyampaikan pengajuan tersebut kepada Ketua DKM untuk mendapatkan persetujuan. Apabila pengajuan disetujui, maka bendahara akan mengeluarkan dana, tetapi jika pengajuan ditolak, maka pengajuan dibatalkan oleh Ketua DKM. Kemudian, Ketua Bendahara melakukan pencatatan bukti kas keluar dan mencatat transaksi tersebut dalam buku catatan keuangan harian. Selanjutnya, marbot menerima dana dari bendahara dan melakukan pembelian kebutuhan serta menyerahkan nota pembelian kepada bendahara sebagai bukti transaksi. Bendahara kemudian melakukan pencocokan antara bukti kas keluar dengan nota pembelian. Apabila data sesuai, nota pembelian disimpan sebagai arsip. Namun, apabila terdapat selisih, kelebihan atau kekurangan pembayaran, bendahara melakukan penyesuaian dengan menerima atau mengeluarkan selisih tersebut, kemudian membuat kembali bukti kas keluar dan mencatatnya dalam laporan arus kas harian. Kemudian yang keempat ada pelaporan arus kas mingguan kepada jamaah Jumat. Di sini bendahara menyerahkan data buku catatan keuangan harian kepada sekretaris, kemudian sekretaris membuat rekap laporan arus kas, kemudian sekretaris menyerahkan hasil rekap arus kas kepada bendahara, kemudian bendahara melakukan verifikasi ulang. Jika salah, bendahara konfirmasi kepada sekretaris untuk melakukan perbaikan. Kemudian sekretaris mengirim ulang laporan kepada bendahara, kemudian bendahara menyampaikan laporan arus kas mingguan kepada jamaah. Yang kelima ada pelaporan arus kas bulanan kepada Ketua DKM. Di sini untuk proses bisnis berjalannya hampir sama seperti pelaporan arus kas mingguan kepada jamaah. Namun bedanya di sini setelah sekretaris melakukan rekap hasil data yang didapat dari bendahara, kemudian bendahara mengirimkan laporan tersebut kepada Ketua DKM. Yang selanjutnya adalah permasalahan pokok. Dari hasil observasi yang kami lakukan terhadap proses pencatatan dan juga pelaporan arus kas pada Masjid Al-Jihad ini, kami menemukan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, double pencatatan, yaitu melalui buku catatan keuangan yang kemudian diinput kembali ke dalam Microsoft Excel. Hal ini dapat menyebabkan ketidakefisienan waktu dalam proses pengolahan pencatatan arus kas tersebut, serta rawan sekali terhadap kesalahan input data atau salah catat. Yang kedua, itu tidak adanya penyimpanan dokumen yang pasti sehingga dokumen rawan hilang. Yang ketiga, karena proses pencatatan masih terbilang cukup konvensional atau manual, yang dimana hanya mengandalkan buku catatan keuangan dan kemudian diinput kembali ke dalam Microsoft Excel, sering sekali menghambat keterlambatan dalam proses pelaporan arus kas yang dibutuhkan oleh pengguna. Dari permasalahan-permasalahan sebelumnya ditemukanlah beberapa pemecahan masalah di antaranya. Yang pertama, diperlukan sebuah sistem informasi akuntansi arus kas yang sudah terdigitalisasi atau terkomputerisasi sehingga double pencatatan tidak perlu dilakukan kembali. Nah, yang kedua itu adalah dibutuhkan sebuah database penyimpanan untuk dapat menyimpan riwayat transaksi yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga nantinya bendahara tidak perlu melakukan pencarian secara manual. Kemudian, yang terakhir itu sudah pasti diperlukan sistem informasi akuntansi arus kas yang sudah bisa mengintegrasikan antara transaksi yang sudah dilakukan, sehingga nantinya bisa langsung menghasilkan sebuah laporan arus kas yang dibutuhkan. Dari berbagai permasalahan sebelumnya, sudah dapat dipastikan bahwa Masjid Al-Jihad membutuhkan sebuah sistem informasi akuntansi arus kas yang nantinya harus sudah bisa menghasilkan sebuah laporan arus kas secara otomatis.
Namun, sebelum ke tahap perancangan sistem tersebut, kita membutuhkan analisis kebutuhan software atau analisis kebutuhan sistem untuk dapat mengetahui nantinya sistem ini akan digunakan oleh siapa saja dan hak akses apa saja yang nantinya akan diberikan. Pada Masjid Al-Jihad ini, yang pastinya nantinya akan menggunakan sistem tersebut, yang pertama itu adalah bendahara, yang kedua adalah ketua DKM, yang ketiga adalah sekretaris. Nah, di mana bendahara itu dapat mengakses login, kemudian membuat data akun, mengubah data akun, menghapus data akun, membuat data mitra, mengubah data mitra, menghapus data mitra, membuat data transaksi kas masuk, mengubah data transaksi kas masuk, menghapus data transaksi kas masuk, serta dapat melihat detail transaksi kas masuk, extend dengan mencetak jurnal dari transaksi kas masuk tersebut. Kemudian, bendahara juga dapat membuat transaksi kas keluar, mengubah transaksi kas keluar, menghapus transaksi kas keluar, serta dapat melihat detail transaksi kas keluar, extend dengan mencetak jurnal dari transaksi kas keluar tersebut. Nah, di samping itu juga bendahara dapat melihat dan juga mencetak laporan arus kas serta jurnal umum yang dibutuhkan. Kemudian, untuk ketua DKM itu dapat melakukan login, dapat membuat data user, dapat mengubah data user, serta dapat menghapus data user. Dan yang terakhir itu, ketua DKM dapat melihat dan juga mencetak laporan arus kas serta jurnal umum. Namun, untuk sekretaris hanya memiliki dua akses. Yang pertama itu sudah pasti login, dan yang kedua itu dapat melihat dan juga mencetak laporan arus kas serta jurnal umum. Dari hasil analisis kebutuhan tersebut, dibuatlah sebuah use case diagram yang nantinya akan menggambarkan secara langsung antara interaksi pengguna atau aktor dengan sistem informasi akuntansi arus kas Masjid Al-Jihad tersebut. Setelah use case diagram dibuatkanlah sebuah deskripsi use case diagram yang nantinya dapat diimplementasikan langsung ke dalam activity diagram. Berikut ini adalah tampilan dari use case diagram hasil dari analisis kebutuhan sebelumnya. Pada use case diagram ini dapat terlihat jelas bahwa di sini kita menggunakan 3 aktor, yaitu ada bendahara, ketua DKM, dan juga sekretaris. Di sini saya akan menjelaskan terkait keterhubungan antara ketua DKM dengan sistem informasi akuntansi arus kas Masjid Al-Jihad ini. Di sini ketua DKM dapat login, kemudian dapat membuat data user, include dengan mengubah serta menghapus, kemudian dapat melihat laporan atau jurnal umum. Di sini laporannya ada laporan apa saja? Ada laporan arus kas masuk, laporan arus kas keluar, serta laporan arus kas sendiri. Kemudian ada juga laporan jurnal umum. Di samping itu, ketua DKM juga dapat mencetak atau extend laporan-laporan tersebut. Kemudian di sini ada activity diagram hasil dari use case diagram tersebut. Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur basis data dengan menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. ERD membantu dalam merancang database agar database dapat tersusun secara terstruktur dan saling berhubungan. Baik, di sini ada ERD saya, ERD dari kelompok kami. Di sini ada user, kas masuk, kas keluar, detail kas masuk, detail kas keluar, akun, dan data mitra. Baik, saya akan sedikit menjelaskan. Baik, di sini ada entitas user. Entitas yang pertama adalah entitas user. User berfungsi untuk menyimpan
data pengguna yang dapat mengakses sistem seperti admin atau operator Di sini terdapat beberapa atribut, yaitu ID user sebagai primary key, nama user, password, dan hak akses. Pada YARD ini juga terlihat bahwa satu user dapat menginput banyak transaksi kas masuk maupun kas keluar, sedangkan setiap transaksi hanya diinput oleh satu user. Oleh karena itu, hubungan yang digunakan adalah one to many. Selanjutnya adalah entitas kas masuk. Entitas kas masuk digunakan untuk menyimpan data transaksi penerimaan kas. Di sini memiliki atribut yaitu ID kas masuk, nomor kas masuk, tanggal kas masuk, keterangan jumlah ID user, dan juga ID mitra. Kas masuk memiliki hubungan dengan user sebagai pihak yang menginput transaksi dan juga memiliki hubungan dengan data mitra sebagai sumber transaksi. Yaitu selain itu, satu transaksi kas masuk dapat memiliki beberapa detail transaksi sehingga dibentuk tabel detail kas masuk. Selanjutnya adalah entitas detail kas masuk, berfungsi untuk menyimpan setiap rincian dari transaksi kas masuk. Di sini ada ID kas masuk, ID akun, dan juga jumlah. Hubungannya di sini satu kas masuk memiliki banyak detail kas masuk, sedangkan setiap detail hanya dimiliki oleh satu transaksi kas yang masuk. Kemudian setiap detail transaksi hanya menggunakan satu akun, tetapi satu akun dapat digunakan oleh banyak detail transaksi. Selanjutnya ada entitas kas keluar, yaitu digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas perusahaan. Terdiri atributnya ini ada ID kas keluar, nomor kas keluar, tanggal kas keluar, keterangan, jumlah, ID user, dan ID mitra. Ini sama seperti kas masuk, satu user dapat menginput banyak transaksi kas keluar, dan setiap transaksi memiliki beberapa detail yang disimpan pada detail tabel kas keluar. Selanjutnya ada entitas detail kas keluar. Ini digunakan untuk menyimpan rincian akun dari setiap transaksi pengeluaran. Atributnya yaitu ada ID kas keluar, ID akun, dan juga jumlah. Hubungan yang digunakan juga sama, satu transaksi kas keluar memiliki banyak detail transaksi, sedangkan setiap detail hanya mengacu pada satu akun. Selanjutnya di sini ada detail akun, berfungsi sebagai daftar kode rekening yang digunakan dalam proses pencatatan transaksi, yaitu memiliki atribut ID akun, nomor akun, nama akun, dan juga klasifikasi akun. Hubungan pada YARD menunjukkan bahwa satu akun dapat digunakan oleh banyak detail kas masuk maupun detail kas keluar, sehingga tidak perlu membuat data akun yang sama secara berulang. Lalu di sini ada data mitra. Ini menyimpan informasi mengenai pihak mana saja yang berhubungan dengan perusahaan dalam transaksi kas. Atributnya itu ada ID mitra, nama mitra, klasifikasi mitra, nomor telepon, dan alamat. Pada hubungannya yaitu adalah satu mitra dapat memiliki banyak transaksi kas masuk maupun kas keluar, sedangkan setiap transaksi hanya berkaitan oleh satu mitra. Baik. Kesimpulannya, YARD ini menggambarkan struktur database sistem informasi arus kas masuk yang terdiri dari entitas 7, ada 7 entitas utama, yaitu ada user kas masuk, detail kas masuk, kas keluar, detail kas keluar, akun, dan data mitra. Oke, baik, berikut ini adalah rancangan dari Logical Record Structure atau LRS dari perancangan sistem informasi arus kas pada Masjid Al-Jihad Karawang. Nah, LRS ini merupakan bentuk transformasi dari ERD dan fungsinya adalah untuk menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan foreign key. Kardinalitas relasi mengacu pada hubungan maksimum yang terjadi antara satu himpunan entitas ke himpunan entitas lainnya atau sebaliknya. LRS di sini terdiri dari 7 tabel, yaitu tabel user, mitra, akun, kas masuk, kas keluar, detail kas masuk, kemudian detail kas keluar. Di sini, user berfungsi mengelola transaksi, mitra menyimpan data pihak terkait, sedangkan kas masuk dan kas keluar digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Detail kas masuk dan detail kas keluar digunakan untuk menyimpan rincian akun transaksi. Seluruh tabel terhubung dengan kardinalitas one to many atau dari satu ke banyak, sehingga data dapat tersimpan secara terstruktur.
Baik, selanjutnya ada spesifikasi file. Di sini ada nama untuk file user, berfungsi untuk menyimpan data user dengan akronim user.myid, tipe filenya master, media file hard disk, organisasi file index sequential, akses filenya random, panjang record 55, kunci field id underscore user dengan software MySQL. Selanjutnya ada file akun ini berfungsi untuk menyimpan data akun dengan akronim akun.med, tipe filenya master, media file ada hard disk, organisasi file index sequential, akses file random dengan panjang record 60, kunci fieldnya ada id underscore akun dengan software MySQL juga. Dan selanjutnya ada file mitra, berfungsi untuk menyimpan data dengan akronim mitra.myd, tipe filenya master, media file ini ada hard disk, organisasi file dengan indeks sequential, akses file itu random dengan panjang record 105, kunci field id underscore mitra dengan software MySQL. Selanjutnya ada file kas masuk, berfungsi untuk menyimpan data transaksi kas masuk dengan akronim kasmasuk.myd, tipe file transaksi, media filenya hard disk, organisasi file indeks sequential, akses file random, panjang record di 85, kunci field id underscore kas underscore masuk, software MySQL. Selanjutnya ada detail kas masuk, berfungsi untuk menyimpan detail kas masuk. Tipe filenya ini adalah transaksi dan kunci fieldnya id underscore kas masuk dengan software MySQL. File kas keluar berfungsi untuk menyimpan data transaksi kas keluar. Tipe filenya ini transaksi untuk media filenya hard disk dan kunci field id underscore kas keluar dengan software MySQL. Lalu selanjutnya detail kas keluar berfungsi untuk menyimpan detail kas keluar. Tipe filenya transaksi. Untuk akses filenya juga random, dia kunci fieldnya id underscore kas keluar dengan software MySQL. Kelas diagram merupakan salah satu bagian dari UML yang menggambarkan struktur statis dari suatu sistem tersebut. Nah, kelas diagram ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada class name, atribut, dan juga operation. Pada sistem informasi akuntansi Aruskas Masjid Al-Jihad ini dapat dilihat gambarnya sebagai berikut. Di sini ada beberapa kelas, ada kelas akun, kelas user, kelas masuk, kelas keluar, kelas detail kas masuk, kelas data mitra, serta kelas detail kas keluar. Nah, untuk garis-garis panjang ini disebut dengan association. Association itu adalah garis yang menghubungkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Kemudian, untuk garis yang berbentuk belah ketupat berisi ini disebut dengan composition. Composition ini merupakan garis yang menghubungkan antara suatu kelas yang membutuhkan kelas utama agar dia dapat berdiri. Maksudnya gini, detail kas masuk ini tidak dapat berdiri sendiri seperti kas masuk ataupun data mitra karena dia adalah memiliki ketergantungan terhadap kas masuk ataupun juga kas keluar. Jadi, detail ini tidak akan ada kalau kas masuk dan juga kas keluar itu tidak ada. Lalu untuk simbol angka 1, kemudian 1 titik-titik bintang ini disebut dengan multiplicity, yaitu adalah penggambaran dari seberapa banyak kelas tersebut dapat mengelola kelas lain. Contohnya di sini adalah user ke akun itu adalah 1 dengan 1 titik-titik bintang. Di sini artinya satu user dapat mengelola beberapa akun. Baik, selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram ini digunakan untuk memodelkan interaksi objek di dalam sebuah use case atau proses. Kemudian sequence diagram yang saya tampilkan ini menggambarkan alur proses pengelolaan data kas masuk yang dilakukan oleh bendahara melalui sistem. Di sini untuk aktornya ada bendahara, kemudian 2 form halaman kas masuk, form halaman kas masuk dan form kas masuk.
kemudian 1 controller, kas masuk controller, dengan 3 database mitra, akun, dan kas masuk. Nah, proses ini dimulai ketika bendahara memilih menu kas masuk, kemudian sistem akan menampilkan halaman kas masuk. Selanjutnya, untuk menambah data, bendahara menekan tombol tambah, kemudian bendahara mengisi data transaksi seperti tanggal, nomor bukti, jumlah, dan keterangan transaksi. Saat bendahara memilih data mitra dan data akun, sistem akan mengambil data dari database dan menampilkannya ke form agar dapat dipilih. Setelah data seluruh terisi, bendahara menekan tombol simpan. Sistem kemudian memvalidasi data dan menyimpan transaksi ke database kas masuk. Jika berhasil, sistem menampilkan pesan bahwa data kas masuk berhasil ditambahkan. Jika bendahara menekan tombol batal, maka akan kembali ke tampilan halaman kas masuk. Oke, selanjutnya selain menambah data, bendahara juga dapat melakukan pencarian data kas masuk dengan memasukkan kata kunci. Sistem akan mencari data pada database dan menampilkan hasil pencarian yang sesuai. Kemudian selanjutnya ada proses ubah data. Bendahara dapat memilih data yang akan diubah, kemudian sistem akan menampilkan data yang dipilih. Setelah dilakukan perubahan, bendahara dapat menekan tombol simpan. Sistem memperbarui data pada database dan menampilkan notifikasi bahwa perubahan berhasil disimpan. Selanjutnya ada proses hapus data, di mana bendahara memilih data yang akan dihapus, kemudian sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. Jika pengguna memilih ya, sistem akan menghapus data dari database dan memberikan pesan bahwa data telah berhasil dihapus. Oke, selanjutnya jika bendahara ingin melihat atau mencetak jurnal. Nah, bendahara dapat menekan tombol simbol detail, maka sistem mengambil data transaksi dari database, kemudian sistem akan menampilkan preview jurnal, kemudian pengguna bisa menekan tombol simpan, dan setelah itu sistem akan menampilkan hasil jurnal kas masuk. Nah, untuk sequence diagram kas keluar, itu kurang lebih hampir sama seperti sequence diagram kas masuk. Jadi, untuk sequence saya hanya menjelaskan untuk sequence diagram kas masuk saja. Komponen diagram adalah bagian dari UML juga yang menggambarkan struktur dari suatu sistem secara tampilan fisik dan juga hubungan antara komponen dalam sistem tersebut. Nah, pada sistem informasi akuntansi arus kas pada Masjid Al-Jihad ini dapat dilihat dari gambar berikut. Di sini ada beberapa komponen, yaitu ada komponen interface, komponen controller, komponen model, dan juga komponen database itu sendiri. Lalu komponen-komponen ini dibungkus dengan package yang nantinya akan merapihkan dari beberapa komponen tersebut. Nah, di sini contohnya untuk komponen interface sendiri, di sini ada login interface. Login interface ini memiliki keterhubungan dengan authentication controller dan juga user controller. Kenapa? Karena login interface sendiri mengelola data dari user, yaitu ada username dan juga password itu sendiri. Nah, kemudian dari authentication controller ke user controller, mereka memiliki keterhubungan dengan model, yaitu adalah model user. Nah, dari model user ini semuanya akan disimpan pada database. Begitupun juga dengan komponen-komponen lainnya. Alignment diagram
deployment diagram ini merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggunakan bagaimana perangkat keras, perangkat lunak, serta komponen-komponen sistem ditempatkan dan saling berkomunikasi ketika aplikasi sedang dijalankan. Oke, pada diagram ini penjelasannya kita mulai dari bagian ini ya, kiri ke kanan. Yang pertama di sini ada client workstation, di bagian paling kiri terdapat device. Bacaan device ini client workstation. Icon device ini menunjukkan bahwa sebuah hardware yang digunakan untuk menjalankan sistem. Dalam hal ini client workstation-nya adalah komputer atau laptop yang digunakan oleh admin atau pengurus masjid untuk mengakses aplikasi. Dalam client workstation juga terdapat web browser. Web browser ini yang berfungsi sebagai media untuk membuka aplikasi. Dalam browser ini ada artefak sistem informasi akuntansi UI atau user interface. Icon artefak ini menunjukkan bahwa implementasi fisik ya dari suatu aplikasi atau file yang benar-benar digunakan oleh sistem. Jadi artefak ini merepresentasikan tampilan user interface yang digunakan oleh pengguna saat mengakses sistem browser. Jadi pengguna cukup membuka browser tanpa harus mengakses aplikasi secara langsung. Ini di bawahnya kita ada printer. Dia juga ada pakai icon device yang menunjukkan bahwa printer ini adalah perangkat keras yang digunakan sebagai media output. Di sini ada artefaknya yaitu hardware output. Ini menunjukkan hasil keluaran sistem yaitu berupa dokumen atau laporan yang dicetak seperti laporan kas masuk, laporan kas keluar, atau laporan kas secara keseluruhan. Ini printer terhubung dengan client workstation melalui local connection, yang berarti bahwa komunikasi ini dilakukan secara langsung melalui jaringan lokal atau melalui kabel. Jadi langsung ada kabel yang terkoneksi dari komputer menuju ke printer. Selanjutnya ini ada web server. Ini ada bacaan proses. Proses ini menunjukkan bahwa proses atau lingkungan yang sedang menjalankan si aplikasi atau web tadi. Di sini dalam web server ada beberapa lapisan. Yang pertama ada Apache, yang kedua PHP Runtime, Laravel, dan Laravel Framework. Apache itu berfungsi sebagai web server yang menerima permintaan atau request dari pengguna melalui browser tadi. Lalu setelah itu PHP Runtime menerima permintaan dari Apache lalu menjalankan prosesnya. Selanjutnya menuju ke Laravel Framework. Framework ini bertugas untuk mengatur kayak proses login, validasi data, pengelolaan transaksi, dan pengiriman data ke database-nya. Dalam Laravel ini ada artefaknya yaitu adalah sistem informasi arus kas. Ini adalah aplikasi utama yang digunakan untuk mengelola seluruh transaksi keuangan tersebut. Oke. Selanjutnya ada MySQL Database Server. Ini ada bacaan database. Ini menunjukkan tempat penyimpanan seluruh data atau data sistem secara permanen. Dan di sini ada komponen ini berisi akun, mitra, user, kas masuk, detail kas masuk, kas keluar, dan detail kas keluar. Icon komponen ini ada menunjukkan bagian penyusun sistem yang memiliki fungsi tertentu. Kayak misalkan user digunakan untuk menyimpan data akun, untuk menyimpan data akun transaksi. Mitra untuk data pihak yang berhubungan dengan transaksi ini. Komponen kas masuk, kas keluar itu menjadi data utama untuk transaksi utama ya, menyimpan transaksi utama, dan detail itu untuk rincian dari transaksi tersebut. Oke. Selanjutnya kalau kita membahas tentang hubungan antar komponen ya. Jadi pengguna ini pertama kali membuka aplikasi menggunakan browser. Jadi di browser pada client workstation, lalu browser mengirimkan permintaan ini ke web server melalui protokol HTTP. Kenapa pakai HTTP?
karena aplikasi itu diakses melalui browser, sehingga protokol ini kayak protokol standar gitu untuk komunikasi antar klien. Baik, di sini saya akan menampilkan user interface dari Sistem Informasi Akuntansi Arus Kas Masjid Al-Jihad Karawang. Ini tampilan login, kita akan coba login, masukkan username dengan password, kemudian klik login. Di sini ada ketidaksesuaian antara username dengan password, maka akan muncul login gagal. Kita X. Kita akan coba masuk kembali. Kita masukkan, kemudian kita coba login. Nah, di sini kita akan masuk ke menu dashboard. Di sini ada tampilan dashboard kita, ada saldo kas keluar, kemudian saldo kas masuk, dan saldo akhir. Kemudian di sini ada grafik arus kas untuk setiap bulan. Di sini ada bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian kita memiliki data master. Data master kita ada 3, data user, data akun, kemudian data mitra. Nah, untuk pengolahan data user, karena kita masuk sebagai bendahara umum, kita tidak bisa mengelola data user. Data user hanya bisa dikelola oleh ketua DKM. Jadi kita akan mencoba mengelola data akun. Ini di sini daftar akun yang telah terinput. Kita akan coba tambah akun. Ini form tambah akun. Kita akan coba tambah. Ini nomor akun, kemudian nama akunnya, pemasukan lain-lain, klasifikasi akunnya, pendapatan. Kemudian kita coba simpan. Setelah tersimpan, ini ada notifikasi berhasil. Akun yang telah kita tambahkan ini muncul, yang pemasukan lain-lain. Kemudian kita coba akan edit akun biaya lain-lain. Ini ada notifikasi. Apakah Anda yakin ingin melakukan perubahan data? Iya. Kita akan coba edit nama akunnya dari biaya lain-lain menjadi biaya operasional. Kemudian kita simpan perubahan. Ini ada notif berhasil. Ya, nama akun telah berubah. Kemudian hapus. Kita akan coba hapus infak donatur. Kita pilih ya. Infak donatur telah terhapus. Di sini ada notif berhasil. Kemudian kita akan lihat data mitra. Di sini daftar mitra. Untuk klasifikasi mitra itu ada 3, ada donatur, ada vendor, kemudian ada pengurus. Untuk tambah mitra, edit, dan hapus itu kurang lebih sama dengan data akun. Jadi kita lanjut saja ke data transaksi. Di sini data transaksi ada 2, ada kas masuk dan kas keluar. Ini ada daftar kas masuk. Daftar kas masuk, kita akan coba tambah kas masuk. Ini form tambah kas masuk. Kita akan coba input datanya. Nah, ini sudah terinput. Tanggal, kemudian nomor bukti, jumlah, diterima dari mitra Sanematur. Keterangannya infak kebersihan Sanematur. Kemudian ini adalah akun yang akan terbentuk nantinya sebagai jurnal. Kemudian coba kita akan simpan. Ini ada notif berhasil untuk transaksi yang telah kita input. Nah, nomor 7. Kemudian kita coba akan edit. Kita akan edit nomor 5, BKM 05. Kita akan edit. Kita pilih ya. Di sini saya akan coba edit keterangannya saja dari infak Idul Fitri menjadi infak sunduk Idul Fitri. Kita akan simpan, akan ada notif berhasil.
Setelah itu coba kita akan hapus. Saya akan hapus BKM 02 Donatur Haji Anang. Hapus kas masuk iya. Ini telah berhasil terhapus. Kemudian kita akan lihat detail transaksi dari infak Sunduk Idul Fitri. Kita klik icon detail. Ini di sini akan muncul detail transaksi kas masuknya. Kemudian di sini ada jurnal yang terbentuk. Kita akan coba cetak jurnal. Nah, ini adalah jurnal yang terbentuk. Ini kita bisa download. Nah, ketika terdownload ke komputer kita, maka akan kembali ke tampilan detail kas masuk. Kemudian kita coba tutup. Di sini kita masuk ke kas keluar. Nah, ini adalah daftar kas keluarnya periode Maret. Untuk tambah kas keluar, kemudian edit, hapus, serta lihat detail, itu kurang lebih sama seperti kas masuk. Maka kita akan lanjut ke menu laporan. Di sini kita memiliki 3 laporan, ada laporan kas masuk, kas keluar, dan arus kas. Kemudian ditambah dengan jurnal umum. Kita akan coba lihat laporan kas masuk. Inilah tampilannya. Di sini untuk periode itu ada 2, per periode dan semua. Untuk per periode kita wajib memasukkan tanggal awal serta tanggal akhir. Dibutuhkannya laporan. Kita akan coba masukkan per periode. Ini awal tanggal 1 Maret 2026 dan tanggal akhirnya 31 Maret 2026. Kita akan coba cetak jurnal. Ini ada kita cetak laporan. Ini laporan kas masuk yang terbentuk. Kita akan lihat laporan kas keluarnya. Kita masukkan tanggal awalnya serta tanggal akhir. Kemudian cetak laporan. Ini adalah laporan kas keluar yang terbentuk. Kita akan lihat laporan arus kas. Periodenya masih sama, kita masukkan tanggal awal dan tanggal akhir. Cetak laporan. Dan ini laporan arus kas yang terbentuk, ada kas masuk dan kas keluar. Dan tercipta saldo akhir. Kemudian di sini ada jurnal umum. Jurnal umum itu berfungsi untuk melihat semua jurnal transaksi yang terbentuk dari kas masuk dan kas keluar. Sama, kita akan coba setting tanggal awal dan tanggal akhirnya. Kemudian cetak jurnal. Nah, ini jurnal umum dari keseluruhan transaksi. Setelah itu kita bisa melakukan logout akun, maka dia akan kembali ke tampilan login awal. Yang selanjutnya adalah kode generation. Kode generation di sini karena kita hanya berfokus pada perancangan dari sistem informasi akuntansi arus kas, maka kita tidak akan menggunakan kode generation secara langsung. Di sini kita hanya mengambil contoh dari dengan studi kasus yang sama yaitu arus kas. Di sini kita mengambil contoh untuk kode generation dari transaksi kas masuk dan juga transaksi kas keluar. Kode generation sendiri itu harus terdiri dari model, view, dan juga controller. Yang selanjutnya adalah black box testing. Black box testing sendiri merupakan pengujian yang dilakukan terhadap Figma atau prototype yang sudah kita rancang sebelumnya. Di sini saya hanya akan mengambil salah satu contoh saja untuk skenario pengujiannya itu adalah
pengguna mengisikan username secara benar, namun password diisi dengan salah. Test case-nya itu di sini contoh ada username-nya itu adalah bendahara dan password-nya itu adalah 1234. Dimana kemudian hasil yang diinginkannya itu sistem akan menolak dan menampilkan pesan username atau password itu salah. Kemudian untuk kesimpulannya itu kesimpulannya itu valid atau tidak, dan hasil pengujiannya itu sesuai harapan atau tidak. Jika tidak sesuai harapan, maka harus tetap ditulis tidak sesuai harapan dan kesimpulannya berarti tidak valid. Namun, dalam hal ini karena kita menambahkan fitur tersebut, maka untuk hasil pengujiannya itu sesuai harapan dan kesimpulannya itu adalah valid. Selanjutnya ada spesifikasi hardware dan software. Berikut merupakan spesifikasi minimal dari hardware dan software yang dibutuhkan untuk sistem informasi akuntansi Aruskas pada Masjid Al-Jihad Karawang. Yang pertama, hardware-nya atau perangkat kerasnya. Minimal untuk CPU-nya, minimal prosesor Intel Core i3 atau generasi ke-8 atau setara. Minimal RAM-nya DDR4 GB atau disarankan lebih 8 GB. Untuk memorinya SSD 265 GB atau hard disk 500 GB. Mouse standar, keyboard juga standar, monitor resolusi minimal di 1366 dikali 768 pixel dengan printer inkjet atau laser. Lalu selanjutnya ada software atau perangkat lunak, sistem informasi minimal di Microsoft Windows 10. Untuk web servernya kita pakai SAM versi 3.30 atau di atasnya. Lalu web browser kita pakai Google Chrome atau Microsoft Edge. Selanjutnya database-nya menggunakan MySQL. Dari berbagai pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi akuntansi Aruskas berbasis web ini dapat membantu mempermudah pencatatan kas masuk dan juga kas keluar pada Masjid Al-Jihad Karawang, kemudian mengurangi kesalahan pencatatan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data keuangan. Nah, penggunaan metode perancangan prototipe ini juga dapat memberikan rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna di Masjid Al-Jihad Karawang ini. Adapun saran yang diberikan untuk kedepannya itu adalah sistem ini diharapkan dapat terus dikembangkan dengan penambahan fitur-fitur baru, kemudian peningkatan keamanan datanya juga dapat ditingkatkan, serta penyempurnaan tampilan laporannya agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.